Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah mendengar atau membaca cerita yang berjudul Kancil Mencuri Timun atau Timun Mas? Pernah dengar ya? Oke, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang teks narasi yang bergenre teks inspiratif, maka kali ini kita akan belajar tentang teks narasi yang bergenre tentang teks fantasi. Oke, jadi apakah itu teks narasi bergenre teks fantasi? Jadi teks fantasi adalah salah satu genre dari teks narasi yang memiliki kisah penuh dengan khayalan dan imajinasi dari pengarangnya. Contoh-contoh dari teks narasi bergenre fantasi adalah seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti Kancil Mencuri Timun, Timun Mas, kemudian Kancil dan Sabuk Sulaiman, ataupun Kancil dan Buaya. Nah, semua itu merupakan hasil dari karangan atau imajinasi dan khayalan dari penulis-penulisnya. Teks fantasi memiliki beberapa struktur pembangunnya. Yang pertama adalah struktur intrinsik. Jadi struktur intrinsik merupakan struktur yang ada di dalam cerita yang ditulis. Cerita fantasi sendiri memiliki unsur intrinsik antara lain: 1. Tema, 2. Latar, 3. Alur, 4. Penokohan, 5. Sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan topik yang diangkat atau yang dipilih untuk dijadikan sebuah cerita. Kemudian adalah latar. Latar terdiri dari 3 ya, latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Kemudian alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Ada alur maju, yaitu alur yang menceritakan kisah kini hingga nanti. Kemudian ada alur mundur yang menceritakan kisah tentang masa lalu, dan juga ada alur campuran. Kemudian adalah penokohan. Penokohan adalah perwatakan atau tokoh-tokoh yang kemudian digambarkan dengan watak-watak tertentu. Kemudian adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang menceritakan tokoh tersebut. Ada sudut pandang dari orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti orang pertama sebagai tokohnya, seperti aku dan kami ataupun kita. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, biasanya penulis atau pengarang menceritakan tokoh tersebut dengan kata ganti orang ketiga ataupun nama orang. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dan kita pelajari, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teks fantasi itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada jenis teks fantasi berdasarkan kesesuaiannya terhadap kehidupan nyata. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada cerita teks fantasi total, yaitu di mana cerita teks fantasi tersebut berisi semua hayalan dan imajinasi sampai bahkan kita yang membaca tidak terbayangkan, seperti adanya negeri kayangan, negeri dongeng, ataupun negeri awan, ataupun negeri-negeri lainnya yang bahkan belum terbayangkan oleh kita sebagai manusia. Yang kedua, ada cerita teks fantasi irisan, di mana teks cerita fantasi tersebut berisi tentang hayalan atau imajinasi seorang pengarang, namun tetap dengan seperti penggalan-penggalan kehidupan nyata, seperti masih menggunakan nama orang seperti dunia nyata ataupun tempat-tempat di dunia nyata. Kemudian ada cerita teks fantasi berdasarkan dengan latarnya. Oke, pada cerita teks fantasi ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah teks fantasi sezaman, di mana teks fantasi ini memiliki latar waktu itu pada zaman sekarang, bukan zaman depan ataupun zaman dahulu. Kemudian yang kedua adalah teks fantasi lintas zaman,
itu adalah kebalikan dari teks fantasi sejaman, di mana teks fantasi tersebut memiliki latar pada zaman dahulu ataupun di masa depan. Oke, baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.